Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada minggu terakhir di bulan September ini. Marilah kita terus bersyukur kepada Tuhan senantiasa menyertai memimpin hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati pikiran, kita ambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Rajakanlah Yesus. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Itulah yang merupakan nasihat pembimbing ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhan yang dinyatakan bagi kita terbukti ketika Dia mau datang ke dalam dunia, yang mau disalib bahkan sampai mati. Itu membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu, agar kita yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, agar kita yang percaya kepadanya tidak dihukum. Marilah kita ingat akan kasih Tuhan, ingat kebaikannya, jangan pernah kita Selamat
sejenak kita akan ingat kasih Tuhan bagi kita di masing-masing pribadi kita. Dan apakah yang menjadi respon kita? Adakah kita meresponi kasihnya dengan sungguh-sungguh mentaatinya, mengasihinya, dan juga melakukan apa yang dikehendakinya? Mari kita selidiki hati pikiran kita, bahkan sikap kita terhadap Dia. Atau justru yang kita lakukan yang mendukakan dan mengecewakan hatinya. Mari kita akui segala kegagalan dan keberdosan kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Kau begitu mengasihi kami. Terbukti Engkau mau datang ke dalam dunia menyelamatkan kami, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu merupakan bukti nyata kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan dalam kami menjalani kehidupan, seringkali kami tidak meresponi kasih dengan hidup menyenangkan hati-Mu, tapi justru yang kami lakukan adalah sebalik. Kami mendukakan dan mengecewakan hati-Mu dalam hati, dalam pikiran, perkataan, sikap kami. Seringkali tidak seturut dan tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami dan sucikan kami dari segala dosa kegagalan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bagi kita yang sedang mengalami dosa di hadapan Tuhan, dengarkan berita anugerah di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita bersyukur kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita telah menerima anugerah Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk hidup sesuai dengan petunjuk firman pada pagi hari ini. Tapi dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Kita bersyukur ketika kita telah diampuni oleh Tuhan. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Maka di dalam hati, dalam kehidupan kita ada damai. Bukan karena apa yang diberikan oleh dunia bagi kita, melainkan apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Damai yang pada Pujian dan susah,
itulah janji Tuhan Yesus bagi kita. Dia tidak membiarkan kita. Saya dan jemaat bangkit berdiri bersama dengan orang percaya sepanjang zaman dan segala tempat. Mari kita menyerahkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam neraka. Pada hari yang ketiga, itulah di antara naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan. Kita akan berdoa pagi hari ini. Jemaat yang tidak kuat berdiri lama, untuk Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, bersilakan duduk. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk visi misi dan tema GKT Swartasia, yang Tuhan juga menolong, memimpin, menyertai, supaya kami semua umat yang ada di GKT Swartasia boleh hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera dan dalam sukacita yang Kudus. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang hamba Tuhan dan majelis, kiranya Tuhan menolong, memimpin, menyertai, memberikan hikmah, kesehatan kerjasama yang baik di antara kami, supaya kami melayani-Mu bagi kemuliaan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa untuk pemilihan menjadi periode 2021-2022. Tuhan, kami percaya Engkau telah memilih dan menetapkan siapapun nanti yang terpilih menjadi majelis di GKT Swartasia ini pada periode 2021-2022. Kami berdoa Tuhan supaya proses pemilihan ini boleh berjalan dengan baik dan semua umat-Mu bisa memilih dengan ya Tuhan hati yang murni, sehingga ya Tuhan orang-orang yang terpilih ini nanti menjadi alat-Mu bagi gereja yang tempat ini. Kami juga berdoa untuk seluruh GKT, kiranya Tuhan juga menolong dan memimpin setiap hamba-hamba-Mu yang ada di lingkungan seluruh GKT. Berikanlah hikmah, kekuatan, kesehatan yang baik, dan juga di dalam tugas tanggung jawab mereka, Tuhan menolong, Tuhan memimpin setiap mereka. Demikian juga untuk pertumbuhan dan perkembangan GKT Situbondo dan serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu bisa, akan seluruh Tuhan pakai setiap mereka menjadi saluran berkat bagi Situbondo, sehingga melalui GKT Situbondo ini banyak jiwa-jiwa kemenangan dan bagi kemuliaan. Kami juga berdoa untuk dalam pengembangan sekolah Kristen Aletheia Probolinggo. Tuhan juga memimpin, Tuhan juga menolong. Kami percaya Tuhan di dalam pengembangan SKA ini, Tuhan sendiri yang campur tangan di dalam mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan dana. Berkati BPB, berkati guru-guru, berkati siswa dan siswi, supaya semuanya ya Tuhan terpelihara di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kami juga berkati dalam pergumulan bangsa kami saat ini. Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan menolong bangsa kami Tuhan, sehingga di dalam pergumulan yang dihadapi, bangsa dan negara kami Indonesia tetap terpelihara di dalam kekuatan kuasa-Mu. Berikan hikmah, hati yang takut akan Engkau kepada para pemerintah, supaya di dalam tugas tanggung jawab yang telah Kau percayakan bagi mereka melakukannya dengan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wabah virus corona yang juga belum berakhir sampai sekarang ini. Kami berdoa lindungilah segenap umat-Mu di muka bumi ini Tuhan, dan mereka yang susah Tuhan menguat, Tuhan menyertai, Tuhan memilih, bahkan juga yang terinfeksi oleh virus ini, Tuhan memulihkan setiap datang mereka. Juga para dokter, para medis, Tuhan juga melindungi menyertai hamba-hamba-Mu, supaya mereka semua di dalam tugas tanggung jawab mereka tetap terlindungi dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman umat-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk Bapak Diono, untuk Bapak Unjoyo, untuk Bapak Bambang Julius,
untuk Bapak Irian, Bapak Andre Setia, Bapak Yohanes Setia. Tuhan memimpin, Tuhan menolong, supaya saudara kami terus bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan melindungi, menyertai setiap mereka, pergumulan yang mereka hadapi. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam keluar, sehingga saudara kami ini terus Tuhan berharap hanya kepada-Mu saja. Kami juga berdoa bagi jemaat yang lemah tubuh dan lanjut usia. Kami berdoa untuk Bapak Afen, untuk Bapak Bambang, Bapak Edin, Bapak Heru Santoso, untuk Ibu Wong Ican, Ibu Lina, Ibu Meriam, Ibu Wiyekli, Ibu Sujan, Ibu Tantating, Ibu Jati Kawal, Ibu Feni, Ibu Yuliawati, Ibu Sri Karmini, Ibu Wati Terkayu. Kiranya Tuhan menolong, memimpin, menyertai, supaya ya Tuhan jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan yang lanjut usia, berikanlah sukacita dan sejahtera-Mu ya Tuhan, dan pulihkanlah setiap keadaan mereka. Berkati obat-obat makanan minuman yang dikonsumsi, supaya melaluinya menjadi selalu membawa kesehatan yang baik dalam tubuh jasmani jemaat yang sakit dan lemah tubuh. Dan di usia yang biarkan mereka terus bersukacita di dalam Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk suami daripada Ibu Ijan, yaitu Bapak Ayo, di mana ya Tuhan kemarin sempat mengalami kerusakan di bagian mesin kapal yang di bawahnya. Kami berdoa Tuhan memimpin, Tuhan menyertai supaya ya Tuhan segala kerusakan ini bisa diatasi, bisa diperbaiki dengan baik dan tanpa hal-hal yang mengkhawatirkan. Karena kami percaya Tuhan melindungi setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa berkati kesehatan, bahkan juga setiap awak kapal Tuhan menyertai dan memimpin setiap mereka. Bahkan juga pengincar saat ini di dalam kondisi Tuhan yang ada, Tuhan juga berkati, Tuhan juga jamah dan pulihkan kondisinya ya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujiannya Tuhan, Ku percaya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama datang kepada Tuhan untuk kita mohon belas kasihannya supaya kita boleh mengerti dan menerima kebenaran firman itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita doa. Bapa di surga, kami bersyukur tidak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami terus diberi kekuatan kehidupan, kesempatan untuk datang meresponi kasih karunia Tuhan di dalam wujud saat ini yang kami lakukan, di dalam ibadah bersama, datang ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, memuliakan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan Engkau terus menguatkan setiap kami. Kami mohon Tuhan, saat kami membaca, mendengar dan merenungkan firman, kami ditolong Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, menerimanya sebagai kebenaran dan melaksanakannya dalam kehidupan. Ya Bapa, lindungilah kami dari si jahat,
dan iblis yang penuh dengan budaya yang menyesatkan itu. Peliharalah kami di dalam kasih karunia-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bersama akan menggumuli tema sikap anak terhadap bapaknya. Nah, kalau kita perhatikan, nats yang diberikan itu adalah di dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya mengajak kita memperhatikan, nats sudah ada tertulis juga di layar. Kita akan membaca Matius 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang tua, ya, anak seperti apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Ya, nah itu ada gambar ilustrasi itu, ya, tentang perumpamaan itu. Anak seperti apa? Ya, sebagai orang tua memberikan perintah, ya, "Ayo kerjakan ini." Ya, dalam konteks itu pergi ke kebun anggur, kerjakan pekerjaan di sana. Ya, tapi tidak berangkat. Ya. Lalu yang kedua, tidak mau, tapi akhirnya nyesel, terus berangkat kerja. Sebagai orang tua, anak seperti apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Yang pertama atau yang kedua? Ya? Kedua? Ya, mungkin di antara kita mending yang kedua, ya. Tapi sebetulnya dalam hati kita kan mikir, si kedua ini yang jengkel kan juga, disuruh ngomongnya enggak gitu ya, walaupun akhirnya menyesal. Ya, nah Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang harapan kita itu kan sepertinya yang C itu, berkata ya dan setia melakukan kehendak orang tua. Ya, kalau berkata ya tidak melakukan itu, wah ini anak tidak patuh pada orang tua, ya, tidak menghargai orang tuanya. Lalu yang B berkata tidak, wah ini juga tidak menghargai. Gak sopan disuruh orang tua menjawabnya enggak, gitu ya. Tapi akhirnya menyesal dan pergi. Tapi seringkali memang dalam dunia ini orang lebih suka memilih, ya, mendengar yang A dulu. Ya, karena apa? Yang A itu kan enak, bukan manis, menyenangkan orang. Ya, nanti kita ketemu di sana ya. Oh ya. Padahal dia sebenarnya tidak mau pergi ke sana.
Tapi untuk menyenangkan orang yang ngajak seringkali jawab apa? Oh iya, gitu ya. Nah ini PHP, istilah anak muda sekarang itu PHP, memberi harapan palsu, gitu ya. Jadi bapak-bapak ibu yang jadul ya, seperti saya atau mungkin di atas saya kadang nggak ngerti PHP itu apa sih? Pemberi harapan palsu, ya, tapi ternyata tidak. Nah itulah kita berharap seperti yang C itu berkata ya dan setia melakukan kehendak orang tua. Nah, tapi Bapak Saudara, kita perlu memahami dulu latar belakang perumpamaan ini apa, ya, supaya kita bisa memahami sebagaimana maksud dari Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini. Bapak Saudara, perumpamaan ini tidak keluar begitu saja, tetapi ada kejadian-kejadian yang mendahulunya. Ya, yang terdekat adalah pada ayat 22 dan 27, di mana imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, termasuk orang Farisi di dalamnya, ya, bertanya mengenai wewenang Yesus, kuasa Yesus, otoritas Yesus berkaitan dengan apa yang dilakukannya. Bapak Saudara, nah lalu apa yang dilakukan yang bikin heboh, yang membuat imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu jengkel, marah dan lain sebagainya? Ya, para penafsir menafsirkan dari konteks itu merujuk kepada tindakan Yesus pada ayat 12 sampai 17. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan di sana? Bapak Saudara bisa lihat di Alkitab masing-masing, baik digital maupun kertas. Di situ Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, ya, menyucikan bait Allah. Menyucikannya bagaimana? Apa seperti kita saat ini masa pandemi, ya, disemprot desinfektan semua, ya, dibersihkan, disediakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Bukan itu, tetapi Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dari salah penggunaan, dari hal-hal yang keliru, hal yang salah, hal yang berdosa yang dilaksanakan oleh pihak yang dalam tanda kutip berwenang pada saat itu. Mengenai bait Allah, maka yang berwenang adalah imam-imam, secara khusus imam-imam kepala yang hadir pada waktu itu. Dialah yang memiliki otoritas secara manusiawi, secara kelembagaan di tanah Palestina, wilayah jajahan Romawi pada saat itu, berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam bait Allah. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam bait Allah itu ada pelataran yang sebenarnya itu disediakan bagi bangsa-bangsa lain untuk beribadah kepada Allah, untuk juga mendengar. Karena apa? Ya, bangsa-bangsa lain dianggap tidak tahir, tidak boleh masuk. Mereka ada di halaman, di pelataran khusus. Tetapi pihak berwenang yang berotoritas di bait Allah pada waktu itu memberikan wilayah atau pelataran itu kepada para penjual-penjual ternak untuk korban. Loh, bukankah mereka harus membawa korbannya sendiri? Iya, disinilah terjadi permainan kong kali kong, urusan kuasa dan uang yang sebetulnya sejak dulu sampai sekarang terjadi di masyarakat. Ya, nah, untuk mempersembahkan korban, maka korban itu haruslah sesuai dengan aturan Torah, tidak bercacat, tidak bercela. Nah, saat imam itu memeriksa korban yang dibawa, ya, lalu dilihat, loh, ini kok bukan seperti yang dijual di halaman itu, tidak ada stempelnya, maka bisa dikatakan, oh, ini tidak memenuhi syarat karena rumahnya jauh, nggak mungkin pulang cari domba yang lain lagi. Maka mau tidak mau, ya sudah, mungkin tukar tambah atau bagaimana, yang tentu sangat merugikan umat yang mau beribadah. Jadi umat yang mau beribadah ini harus keluarkan biaya double ekstra. Nah, lalu bagaimana penjual itu bisa ada di situ? Tentu diizinkan oleh para imam, khususnya kepala.
kepala tidak mengizinkan, bagaimana bisa berjualan di situ? Nah, disinilah terjadi kong kali kong, yang tentu ujung-ujungnya adalah keuntungan bersama secara finansial. Nah, waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah itu, tentu saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya adalah pedagang yang diizinkan sudah ngomong, oke, boleh ya, kita jualan di sini ya, oke, kita kasih upeti sekian dan sebagainya. Lalu kemudian kita diobrak-abrik, pasti kita protes kepada orang yang sudah kita beri uang, betul ya? Protes, kau Bapak, aku sekei sampai duit, sekarang kok aku diusir, ya? Maka tentu akan menimbulkan gejolak. Dan tentu saja para imam kepala itu terusik, karena yang namanya imam apalagi kepala itu biasanya kepala itu dapatnya lebih banyak. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka mereka semakin tidak menyukai pribadi Yesus Kristus. Maka dicarilah kesempatan untuk memojokkan, ya, apalagi posisi sekarang ada di Yerusalem, ya, istilahnya ini kalau ini tadi masih jauh di luar sana, sekarang masuk ke kandang kita, kandang macan, maka dengan mudah macan itu akan menerkam. Ya, kalau kita lihat memang ini masa-masa terakhir pelayanan Tuhan Yesus sebelum akhirnya disalibkan. Nah, imam-imam kepala itu mempertanyakan itu, ya, mereka mengajukan pertanyaan, atas kewenangan siapa? Ya, bisa jadi mereka juga, apakah salah satu dari imam kepala ini ada main mata dengan Yesus untuk karena mungkin merasa bagiannya kurang atau apa? Bisa saja kalau dikembangkan ada tafsiran-tafsiran demikian, gitu ya. Tetapi mereka menanyakan itu jelas yang menjadi orang yang disudutkan adalah Yesus. Tuhan Yesus tahu kalau dia mengatakan memenang itu dari manusia, maka dia akan dengan mudah dibantah. Kalau mengatakan itu dari Allah, dia juga akan dipojokkan kembali, akan diminta melakukan tanda ajaib. Maka Tuhan Yesus menjawab juga dengan pertanyaan, menurut kamu baptisan Yohanes itu dari siapa? Dari Allah atau dari manusia? Maka imam kepala dan tua-tua itu berunding. Ya apa ini? Kalau dijawab dari Allah, lah kenapa kamu tidak percaya? Nanti bisa dijawab begitu. Kalau ngomong dari manusia, wah susah. Ini orang banyak sekian yang ada di sini percaya bahwa Yohanes adalah nabi. Maka mereka sepakat, wis ngene ae, ngomong gak perlu ae, bilang tidak tahu. Kami tidak tahu. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak mengatakannya, aku pun juga tidak akan mengatakan kepadamu atas kewenangan siapa aku melakukan ini semua. Namun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini tadi. Dan perumpamaan berikutnya yang jadi topik atau tema khotbah minggu depan. Perumpamaan ini disampaikan mulai ayat 28 ini. Apa pendapat dua anak laki-laki, yang satu disuruh bilang ya tapi tidak jalan, yang satu bilang nggak mau, kemudian menyesal, kemudian jalan mengerjakan. Bagaimana? Siapa yang melakukan kehendak ayahnya? Ya. Lalu mereka jawab yang terakhir, yang melakukan itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perumpamaan juga akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya tadi, kalimat ini dan sebelumnya itu kan tidak nyambung. Konteksnya apa? Tidak tahu. Karena itulah kita perlu tahu mengapa, sebab musababnya, urutannya kok sampai muncul perumpamaan ini. Kemudian ada simpulan ayat 31. Lalu juga ayat 32. Nah, Bapak Ibu, nah, makna perumpamaan ini adalah maksud dari Tuhan Yesus itu ya, berkata ya, tetapi tidak melakukan kehendak Bapaknya, itu menunjuk kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka ya secara aktivitas seremonial, ya, ibadah. Mereka berkata ya. Ya, kalau saya terjemahkan di dalam
bahasa sekarang ini ya, wah kalau di gereja haleluya terus gitu ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari haleluya gitu ya, tidak melakukan. Nah, ini imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Nah, berkata tidak lalu menyesal dan melakukan, itu menunjuk pada orang berdosa yang bertobat menerima Yesus dalam hidupnya, yang notabene saat itu banyak diantaranya, bukan semua ya, adalah para pemungut cukai dan perempuan sundal. Mereka percaya kepada Yesus, bahkan Tuhan Yesus bersedia makan bersama-sama dengan mereka. Ya, Bapak Saudara, makan bersama pada masyarakat Yahudi itu artinya tanda persekutuan. Kalau orang yang musuh itu tidak bakal bisa makan bersama. Karena apa? Musuh, bukan sekutu, gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi itu mau makan bersama dengan seseorang, itu karena dia menerima orang tersebut. Maka orang Farisi dan lain orang itu marah. Loh, kenapa guru itu makan dengan orang-orang berdosa? Ya, tidakkah dia tahu bahwa itu orang-orang berdosa? Maka Tuhan Yesus kan menjawab, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, ya. Yang memerlukan tabib adalah orang sakit. Tapi sebetulnya kan seluruh orang masyarakat pada waktu itu sedang sakit. Tetapi ada yang menyadari kesakitannya karena dosa itu, ada yang menyangkali keberdosaannya. Yang menyadari dia sakit, dia butuh tabib, datang kepada Yesus. Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Nah, berkata tidak lalu menyesal. Itulah orang-orang itu, sebagian besar di antara mereka adalah orang yang sering disebut sebagai orang berdosa, orang memungut cukai, perempuan sundal, ya, orang-orang kasar, murid-muridnya nelayan. Nelayan itu bukan profesi yang dihargai baik pada waktu itu. Tetapi kalau dia sebagai orang Farisi, imam, apalagi imam kepala, itu status sosial yang tinggi pada masa itu. Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Jadi orang berdosa yang bertobat menerima Yesus dalam hidupnya, itu adalah yang digambarkan seperti anak yang tadi berkata, aku nggak mau melakukan hukum Taurat, aku mau hidup sekarang PDW, berkanjang dalam dosa ini dan sebagainya. Ya, itu mengingatkan juga di dalam Lukas 15 ya, anak yang bilang itu, yang minta harta bapaknya, pergi berfoya-foya lalu kemudian menyesal, dia sadar kembali kepada bapaknya yang dikasih. Nah, demikian juga ya, anak yang kedua ini digambarkan dia menyesal lalu melakukan kehendak bapaknya yang menyuruh dia bekerja. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ini maknanya ya. Jadi sebetulnya pada saat itu sangat jelas. Hanya bagi kita perlu memang ditolong untuk melihat lebih luas konteksnya apa. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai orang yang percaya saat ini membaca kisah ini? Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari betul bahwa semua orang sesungguhnya sudah berdosa. Anak yang pertama dan anak yang kedua tadi sama-sama berdosa. Yang pertama hanya di mulut, lain di mulut, lain di hati, lain yang dikerjakan. Dia berdosa. Ya. Lalu anak yang kedua, dia juga adalah orang yang berdosa. Dengan mudahnya, dengan mulutnya dia menentang perintah dari bapaknya. Ya. Padahal itu bukan hal yang patut, yang pantas. Semua orang sesungguhnya sudah berdosa. Bapak Saudara dan saya menyadari kita tadinya adalah orang yang berdosa. Ya. Kita sudah menolak untuk melakukan kehendak Bapa. Kita sudah memilih jalan kita sendiri. Nah, lalu menerima Yesus berarti menerima Bapa. Nah, konteks orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan aku menerima Allah, tapi menolak Yesus. Menganggap Yesus ini bukan dari Allah.
Padahal secara tanda-tanda sangat jelas Yesus melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang juga tidak bisa dilakukan oleh setan, tetapi Allah yang menyertai peneguhan bahwa tanda-tanda itu menyatakan Yesus adalah Mesias. Ya, bagaimana orang buta sejak lahir bisa melihat? Kalau zaman sekarang, karena korneanya rusak, dioperasi ganti kornea. Zaman itu Tuhan Yesus tidak melakukan operasi yang demikian, tetapi dengan kuasanya membuat orang yang tadinya buta sejak lahir itu bisa melihat. Siapa yang bisa melakukan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala itu sebetulnya secara tanda-tanda mereka menangkap, tetapi berkeras hati menolak Yesus. Karena apa? Apa yang dilakukan Yesus mereka anggap berseberangan dengan kebijakan mereka, dengan policy mereka, dengan haluan yang mereka pilih. Maka mereka tolak Yesus. Nah, dan Tuhan Yesus tegaskan, kalau menolak Yesus, menolak karena apa? Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu percaya kepada anaknya yang diutus oleh Bapa itu. Kalau tidak mau percaya kepada anaknya, berarti menolak perintah Bapa. Menolak perintah Bapa berarti tidak menghargai Bapa. Tidak menghargai Bapa bisa itu juga dikatakan menganggap Bapa itu penipu, Allah itu penipu, dan itu adalah sikap kurang ajar terhadap Allah Sang Pencipta. Ya, tidak mempercayai Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka ini mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa menerima Yesus Kristus berarti kita menerima Bapa di surga. Karena barang siapa menerima Yesus, dia menerima Bapa. Nah, lalu yang ketiga, Yesus Kristus itu menjadi fokus orang percaya. Ya, Bapa di surga tidak terlihat, tapi Bapa yang terlihat itu telah mengutus Putra Tunggalnya untuk menjadi terlihat karena mengenakan daging. Ya, ada tubuh darah yang ada dalam dirinya melalui inkarnasinya di rahim Maria Yesus. Bisa terlihat, bisa diraba, bisa didengar. Ya, semestinya orang pada waktu itu bersukacita karena Allah yang berkenan datang sebagai manusia itu bisa mereka jumpai. Namun banyak yang memusuhi, banyak yang menolak. Nah, Bapak Saudara yang hidup jauh setelah itu, dan kita telah membaca sejarah, kita telah memiliki kitab suci yang lengkap, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, menjadi kesaksian yang jelas, yang teguh bagi kita. Semestinya kita tidak menolak. Kita harus betul-betul berfokus kepada Tuhan kita Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Bapak Saudara, sebagai pengikut Kristus, fokus kita adalah Kristus. Apa yang Kristus ajarkan dan dengarkan? Apa yang Kristus mau supaya kita kerjakan? Waktu kita memilih untuk melakukan sesuatu, sudahkah kita konsultasikan dengan Kristus? Sudahkah itu kita uji? Sesuaikah dengan ajaran dan teladan Kristus? Jangan kita lupa untuk berfokus kepada Kristus. Karena kekristenan itu kalau mau diringkas dengan satu kata, Kristus. Kristus sebagai pusatnya. Seperti Kristus itulah Kristen itu semestinya. Namun kita menyadari bahwa sebagai manusia kita sering mengikuti godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang hanya kita sukai, tetapi tidak disukai oleh Kristus. Jangan dipikir Kristus itu seperti manusia yang bisa kita suap, kita akal-akali, ya, bahwa sekali ini aku nggak taat, tapi besok-besok tak.
aku mau persembahan 10 miliar, gitu ya. Ya, anulah, paling enggak imbangannya aku sudah melanggar. Artinya mau menyuap Tuhan tidak bisa. Manusia mungkin bisa disuap, ya. Tuhan tidak bisa. Kenapa? Di dalam perjanjian lama jelas, yang kukehendaki bukan korban, tetapi apa? Ketaatan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Aktivitas fisik lahiriah tidak ada nilai di hadapan Tuhan jikalau tidak dimulai dari hati yang sungguh-sungguh mau berfokus kepada Tuhan. Biarlah kita sebagai orang yang percaya melalui perumpamaan ini juga diingatkan. Memang ini teguran untuk imam-imam kepala, orang Farisi, orang tua-tua Yahudi pada waktu itu. Tetapi hendaknya kita juga bercermin dari ini, supaya jangan kita meninggikan diri seperti mereka, supaya jangan kita merasa, wah, aku Kristen sudah lama kok, sejak lahir, aku sudah dikasih nama Kristen, misalnya. Orang tuaku majelis, pendeta, ketua sinode dan sebagainya. Lalu kita mau merasa, oh, aku sudah aman, aku pasti ini Kristen sejati dan sebagainya. Tidak. Kristenan yang sejati tidak bergantung pada hal-hal lahiriah tersebut, tetapi bergantung bagaimana relasi seseorang terhadap Kristus, sikap seseorang terhadap Kristus. Yang sesungguhnya Kristus itulah gambaran anak yang sepenuhnya menaati Bapanya, yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapanya, yang betul-betul menyatakan Bapa secara penuh di dalam daging atau di dalam kemanusiaannya saat dia berinkarnasi. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari mengingat ini kita betul-betul ya memeriksa diri kita masing-masing. Adakah mungkin sesuatu hal yang menjadi kelebihan kita, lalu kita menganggap kita itu layak, ya, kita itu pantas untuk mendapatkan tanpa korbannya Kristus? Jangan ada sikap pikiran rasanya demikian. Kita semata-mata oleh karena Kristus diselamatkan, maka kita menerima Kristus dan hidup kita berfokus kepada Kristus. Kristus yang melaksanakan kehendak Bapa dengan sempurna. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu ingat siapa fokus kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan pada hari ini bahwa ada kemungkinan sebagai manusia oleh karena jabatan dan aktivitas lahiriah merasa lebih hebat, lebih tinggi dan pantas diterima oleh Tuhan. Namun melalui perumpamaan ini kami kembali diingatkan bahwa siapa yang menolak Kristus, dia tetap di dalam dosa yang sesungguhnya, baik seperti anak pertama dan kedua, semuanya sudah berdosa. Dan hanya Kristus yang sempurna melaksanakan kehendak Bapa. Dalam hidup kami berfokus pada Kristus, bukan mengunggulkan jabatan atau aktivitas lahiriah kami, juga bukan mengunggulkan apa-apa yang secara manusia dipandang berharga. Tapi kami hidup ya Tuhan, hanya Engkau yang kami agungkan, kami wartakan, kami muliakan. Inilah sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin.
kita merespon kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan sebagai simbol kita mau persembahkan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alam di tengah bumi. Kita akan memberikan persembahan di pemberian persembahan pada saat kita meninggalkan ruangan ini. Kotak persembahan akan tersedia di meja belakang. Kita dapat bisa memasukkannya di dalam kotak tersebut. Kita akan memuji Tuhan, aku memuliakan Tuhan. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gunawan Karniaso yang telah melayani pemberitaan firman Tuhan, dan juga kepada semua pelayan Tuhan, liturgos, pemain musik, singer, dan juga kameramen. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Sakramen penjamuan kudus. Sakramen penjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 11 Oktober 2020 di GKT Sholat Rahasia. Lagi dimohon jemaat datang mempersiapkan diri dengan baik. Jemaat yang mau mengikuti sakramen penjamuan kudus tetap mendaftar di sekretariat gereja. Supaya apa? Supaya kita bisa mempersiapkan dengan baik. Ya, contohnya nanti kita bisa atur. Sebab kalau banyak yang ikut tapi belum mendaftar, ternyata routingnya atau anggotanya kurang, maka kita repot ya. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti sakramen penjamuan kudus silakan mendaftar terlebih dahulu di sekretariat gereja. Dan selama kita beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu, kita tetap memperhatikan akan protokol kesehatan. Juga tetap diharapkan jemaat yang beribadah setiap hari Minggu tetap melakukan pendaftaran supaya kita atur sedemikian rupa. Kalau kursi kurang, kita bisa atur, atau mungkin yang ruangan ini tidak memenuhi kuota, maka kita bisa atur lagi untuk jam ibadahnya. Jadi itu tujuannya. Selamat ulang tahun kepada Bapak Freddy Ramalu tanggal 21 September, juga Bapak Yeni Purnomo 21 September. Ya, salah ya sini ya. Saya cuma baca saja. Ibu Yeni Purnomo, mohon dimaafkan Ibu ya, selamat ulang tahun 21 September. Tuhan memberkati. Juga Bapak Wayan Andi Cahyadi tanggal 23 September, juga Ibu Tan Licen tanggal 24 September, Ibu Nis Lusiawati tanggal 24 September, dan juga Ibu Yunasuti Tanu Subroto 27 September. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Ibu bisa memperhatikan akan warta persembahan kasih gereja kita yang ada di layar di sini.
Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan melalui transfer, bisa juga ditransfer di dalam nomor rekening gereja. Nomor rekening gereja ada di warta halaman, ada di warta gereja kita. Juga bagi Bapak Ibu yang mau mendukung sekolah Kristen Haleluya, Bapak Ibu juga bisa mentransfer di nomor rekening yang sudah tertera di dalam warta gereja kita. Silakan Bapak Pendeta Gunawan akan membawakan doanya. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapak, kami bersyukur hari ini mengingat ulang tahun dari saudara-saudari kami, baik Bapak Freddy Kalamalu, Ibu Yani Purnomo, Bapak Wayan, Ibu Tandijen, Ibu Nis Kusyawati, dan Ibu Yuni Astuti Tanu Subroto. Kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih Tuhanlah saudara-saudari kami ini boleh ada, boleh hidup, dan boleh mengingat hari atau tanggal kelahirannya sebagai anugerah Tuhan dalam keseluruhan hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang sudah menolong dalam segenap pergumulan hidup, saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi sakit penyakit, saat menghadapi apapun juga di dalam dunia ini. Tuhanlah yang mendampingi dan terus menolong saudara-saudari kami ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Mohon Tuhan yang terus menguatkan supaya saudara-saudari kami ini boleh menjadi saksi yang benar, yang terus memuliakan Bapa di surga. Karena itu karuniakanlah kekuatan, kesehatan, keberhasilan, dan sejahtera dan sukacita yang limpah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan. Serta berkati di dalam segala pergumulan hidup dan harapan-harapan yang sedang diupayakan untuk diraih. Ya Tuhan, kami menyadari sebagai manusia, kami memiliki rencana-rencana, kami memiliki harapan-harapan, kami memiliki langkah-langkah, upaya-upaya, namun kami menyadari itu tidak sempurna dan sangat terbatas. Namun sungguh kami bersyukur bahwa kami telah mempercayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang sempurna, yang rencananya sempurna, yang juga maha kuasa, yang sanggup membuat segala rencana yang sempurna itu jadi dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami berserah dulu untuk saudara-saudari kami berulang tahun ini. Jadilah kehendak rencana-Mu yang terindah itu, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, kita bersama mengakhiri ibadah. Kita mengambil sikap berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Setelah doa pekat kita nyanyikan amin.
ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dan nanti keluar, jangan lupa tetap jaga jarak, ikuti protokol, hati-hati di jalan supaya kita boleh sama-sama menjaga dan melihara.